Ini bukan proyek main-main, tapi serius. Penjabat Gubernur DKI Heru Budi sudah ketemuan dengan Menteri PUPR, Pak Basuki, untuk membahas konsep penataan kawasan Monas. Konsepnya adalah lebih hijau dari sebelumnya, dari yang 50% jadi 64%. Halo, bertemu lagi dengan saya X Hardy di Opini Seward. Kali ini saya akan bahas sedikit tentang Monas. Proyek revitalisasi Monas adalah salah satu dari sekian banyak masalah yang ditinggalkan oleh Anies, sekaligus membuktikan kalau dia ini enggak becus dalam bekerja. Kerja enggak tuntas, malah nambah masalah, lalu masalahnya diwariskan ke penerusnya. Kalian pasti tahu, di era Anies, kawasan Monas digunduli. Katanya demi Formula E yang awalnya mau digelar di sirkuit sekitaran Monas. Setelah proyek sodetan Ciliwung dan normalisasi sungai udah on progress, kali ini Pemprov DKI akan revitalisasi lagi kawasan Monas. Kawasan itu akan ditanami lagi dengan 300 pohon. Kawasan ini akan lebih dihijaukan lagi setelah gundul sebagian akibat ulah Anies. Ini bukan proyek main-main, tapi serius. Penjabat Gubernur DKI Heru Budi sudah ketemuan dengan Menteri PUPR, Pak Basuki, untuk membahas konsep penataan kawasan Monas. Konsepnya adalah lebih hijau dari sebelumnya, dari yang 50% jadi 64%. Kalau Pak Basuki udah gerak, proyek ini akan jalan dan enggak akan mundur lagi, karena ini masuk dalam program prioritas. Tahun lalu adalah pengerjaan proyek penangkal banjir, dan tahun ini membereskan Monas yang amburadul dibuat Anies. Bukan cuma tanam pohon, tapi juga pohon-pohon sebelumnya bakal diperiksa juga kesehatannya pakai USG. Nanti pohon-pohon yang enggak sehat, yang batangnya rapuh, bakal ditangani atau mungkin diganti. Saya masih ingat betul dengan betapa konyolnya Anies saat mau revitalisasi kawasan Monas. Revitalisasi tapi lewat cara penggundulan dan penebangan pohon. Saya enggak paham soal ini. Saat dia masih berkuasa, pohon-pohon di area Monas ditebang. Ada 191 pohon yang ditebang, 85 pohon dipindahkan. Kalian pasti nggak akan lupa dengan pertanyaan dari banyak orang, di mana pohon-pohon yang ditebang itu. Sampai saat ini pun masih jadi misteri. Pohon-pohon ini kayak diculik alien, dibawa ke planet lain sehingga keberadaannya nggak ada yang tahu persis. Makin ditanya, makin bingung. Semakin kita penasaran, semakin kita pusing. Saya kasih contohnya. Kepala Seksi Pelayanan Unit Pengelola Kawasan atau UPK Monas, dia pernah bilang 191 pohon yang ditebang dipindahkan ke gudang milik Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Gudangnya ada di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Lalu ada media yang penasaran dan cari tahu lokasi gudang itu. Ternyata, Sudin Kehutanan Jakarta Timur enggak punya gudang di Pulau Gadung. Gudangnya ada di wilayah Cipayung. Lalu media ini cari tahu lagi lokasi gudang di Cipayung yang dimaksud. Sesampainya di sana, mereka enggak menemukan pohon sisa penebangan di Monas. Petugasnya bilang enggak ada pohon, cuma ada beberapa truk, gerobak, dan peralatan operasional. Pohon-pohon ini ternyata makin bikin banyak orang penasaran. Lalu mereka mendatangi kebun bibit Dinas Pertamanan dan Hutan yang ada di Jagakarsa. Ini yang paling lucu. Kebun ini katanya jadi tempat pemindahan pohon sisa penebangan. Tadi dibilang ada 85 pohon yang mau dipindahkan. Sebelum dipindahkan, pohon ini katanya mau disehatkan dulu di kebun bibit di Jagakarsa ini. Kira-kira kalian tahu nggak gimana caranya pohon disehatkan dan disuburkan lagi? Katanya proses ini butuh 2-3 bulan. Begitu dengar pohon yang ditebang ini mau disehatkan, pikiran saya langsung melayang entah kemana dan berpikir yang tidak-tidak. Saya sempat berpikir, mungkin pohonnya disehatkan dengan cara disuruh minum vitamin C, vitamin D, dikasih minum suplemen penambah tenaga, atau mungkin pohonnya dibuatkan member gym, supaya seminggu 3 kali pohonnya angkat beban, push up, lari treadmill, atau senam jumba untuk membakar lemak. Lalu pohonnya dikasih asupan makanan bergizi, 4 sehat 5 sempurna, diet rendah lemak dan gula, supaya pohonnya sehat dan enggak penyakitan. Ketika ditelusuri di kebun bibit Jagakarsa, ternyata tidak ada pohon yang dimaksud. Salah satu petugas keamanan di sana,
Dia bilang nggak ada pohon yang dipindahkan di sana. Dia bilang mungkin salah tempat. Lalu datang lagi info bahwa keberadaan pohon itu bisa ditanyakan kepada UPK Monas. Tapi jawabannya simpang siur. Katanya pohonnya dibawa ke Pulau Gadung. Padahal kenyataannya gudangnya nggak ada di sana. Begitu kira-kira. Semua saling cuci tangan, lempar ke pihak lain dan nggak mau tahu. Padahal kalau nggak salah, pohon yang ditebang itu adalah jenis mahoni. Harganya mahal, bisa jutaan rupiah per meter kubik. Kalau pohon itu nggak tahu lagi ada di mana, maka nggak salah kalau kita bilang pohon itu udah jadi perabot atau dijual entah kemana. Pihak-pihak terkait saling lempar sana-sini. Ini aja udah nggak beres. Banyak drama. Ini adalah ciri bahwa banyak ketidakjujuran soal keberadaan pohon yang ditebang itu. Di era Anies, apa sih yang transparan? Nyaris nggak ada. Kelebihan bayar aja nggak pernah transparan. Udah ketahuan baru pura-pura ngeles sambil membela diri. Bayangin, untuk sekelas revitalisasi Monas aja Anies nggak beres dan banyak misteri. Gimana kalau dia jadi presiden? Kira-kira apalagi yang bakal lenyap atau hilang misterius? Di era Anies, banyak hal yang amburadul dan acak-acakan, sehingga bikin penerusnya repot. Ibarat Anies makan, belepotan, meja dan lantai jadi jorok. Lalu dia pergi begitu aja. Orang lain yang cuci piring dan ngepel lantai. Tahun lalu, Heru Budi bersama pemerintah pusat lanjutkan normalisasi sungai dan sodetan Ciliwung. Ini mangkrak saat Anies jadi gubernur. Sekarang, revitalisasi Monas bakal dikerjakan ulang. Ini hasil kerjaan Anies juga. Pemprov DKI lebih banyak kerjain proyek yang amburadul di era Anies. Bukankah ini keterlaluan? Sejatinya seorang pemimpin harus menyelesaikan masalah, tapi Anies bikin banyak masalah baru untuk dilempar ke gubernur selanjutnya. Seolah dia itu dendam mau lempar masalah ke orang lain. Sekarang Anies itu apa? Keliling Indonesia sambil cengar-cengir, celingak-celinguk, tebar senyum, berusaha bikin orang percaya kalau dia itu udah tuntaskan janji politik saat jadi gubernur. Ngomongnya kegedean, setinggi langit, tapi kerjanya cuma 0, sekian persen. Lebih besar mulut ketimbang hasil kerja. Mau dibawa kemana negara ini kalau dipimpin oleh orang macam Anies? Enggak transparan, banyak misteri, banyak yang ditutup-tutupi. Udah itu, suka jadiin orang lain sebagai bemper kalau udah terjepit. Ada masalah apapun jangan harap Anies mau jawab. Kebanyakan ngumpet dan enggak mau bicara. Tapi kalau dapat penghargaan, Anies pasti hadir duluan. Ada seremonial, dia enggak bakal absen. Beginikah model pemimpin yang mau jadi capres? Negara ini kok kayak kekurangan orang hebatnya. Sampai Anies pun dijadiin capres. Silakan renungi baik-baik. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini supaya makin berkembang dan tuliskan komentar Anda.